Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang integral, yaitu secara khusus kita akan membahas tentang sifat-sifat dari integral. Mari kita melihat sifat-sifat dari integral. Nah, yang pertama ini integral 1 dx dari A sampai B itu adalah B minus A. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Mengapa? Karena ini itu saya menghitung luasan di bawah kurva konstan Y91 antara interval A sampai B. Ini jadi menghitung luas persegi panjang dengan tinggi 1 dan lebar adalah B minus A. Sehingga integralnya itu adalah B minus A. Dengan cara yang sama, integral fx dari A sampai A tidak ada luasannya karena walaupun tingginya adalah fx, tapi panjang intervalnya adalah 0, sehingga ini akan sama dengan 0. Oke ya, dan cara yang sama integral AB fx dx, ini sama dengan minus dari integral BA. Jadi kalau saya ubah batas integralnya, maka ini akan menjadi negatif. Mari kita melihat buktinya. Ini berdasarkan ini kita masih menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan ya. Saya punya ini, oke ya, setiap kali ini saya ambil partisinya seperti ini, lalu saya ambil wakilnya adalah itu, maka jumlah Riemannnya diberikan oleh ini, maka integralnya adalah limit dari norma partisi menuju 0 dari RP, partisinya dibuat dari B sampai A, maka saya punya ini. Jadi saya punya sekarang T0 itu 9xn, T1 9xn-1, dan T0 adalah x0. Jadi saya punya partisi baru ya, partisi baru. Partisi barunya Tn-nya sama dengan A gitu, adalah karena kan saya maunya dari B ke A. Jadi sekarang nggak mau pakai X, sekarang mau pakai T. T0, T0-nya di sini, nanti terakhir Tn-nya itu adalah di sini gitu ya. Saya pakai ini, tetapkan wakilnya sendiri, maka ini tetapkan wakilnya persis sama dengan pemilihan yang tadi ini ya. Oke ya. Jadi saya punya jumlah Riemann-nya ini adalah seperti ini. Padahal T1 min T0 ini adalah apa? T1 min T0 ini adalah minus dari X1 min X0. Jadi saya punya ini adalah, dan T2 min T1 ini adalah apa? Minus dari X1 minus X2. Dengan cara yang sama, ini saya akan dapatkan negatif dari RF jumlah Riemann dengan partisi P ini. Sehingga saya punya nanti ini integralnya itu adalah negatif dari integral ini. Oke ya? Oke. Mungkin kalau secara cepat itu saya bisa melihat, ya seolah-olah sekarang kalau ngitung intervalnya sekarang kanan ke kiri, ini sekarang dari kiri ke kanan, tentunya harus dikali negatif. Kira-kira seperti itu. Nah, sifat linear misalkan K konstanta, maka kalau saya punya K kali Fx, maka integralnya itu adalah K kali integral Fx. Dan cara yang sama, kalau saya punya integral Fx tambah Gx, itu adalah integral Fx ditambah integral Gx. Dan integral ini juga ya. Nah, cara melihatnya seperti apa? Coba kita lihat gambar berikut. Nah, kamu melihat misalkan saya punya grafik Y sama dengan Fx ini adalah fungsi konstan 3. Dan saya punya grafik Y sama dengan 3x, ini adalah fungsi linear saja. Kalau saya punya Fx-nya adalah ini, maka 2 kali Fx ini adalah fungsi konstan dengan ketinggian 6. Maka luasnya adalah apa? Luasnya adalah 6 dikali panjang B minus A. Bagaimana menghitung ini? Sama saja dengan menghitung yang tingginya 3 dikali 2. Jadi integral 2 kali Fx sama dengan 2 kali integral Fx. Itu yang disebutkan di sifat yang tadi. Dengan cara yang sama, kalau saya punya integral fx ditambah gx, kalau kamu lihat ini gx ya. Kalau saya tambahkan fx itu artinya apa? Setiap titik di sini saya tambahkan 3. Apa artinya setiap titik di sini ditambahkan 3? Artinya, ini kan dinaikkan. Dinaikkan sejauh sejauh 3 poin ke atas, 3 poin ke atas. Jadi bagaimana menghitung luas daerah di bawah ini? Ya sama saja dengan menghitung luas di bawah kurva merah ditambah luas di bawah kurva biru. Karena ini kan cuma naiknya sebesar 3 poin ke atas, 3 poin ke atas. Kira-kira seperti itu ya. Makanya saya dapatkan kira-kira yang seperti ini.
Kira-kira seperti ini ya. Kalau bukti bagusnya, ya nanti saja. Nah, ini terutama yang ini mudah sekali. Kenapa? Karena saya bisa melihatnya seperti ini. Integral dari A ke B. Bagaimana menghitung luas dari A ke B? Hitung saja dulu integral luas dari A ke C, yaitu integral F dari AC. Ditambah integral F dari CB adalah integral AB F. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Dengan cara yang sama untuk pengurangan. Kamu bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, yang berikutnya kalau fx kurang sama dengan gx, maka integralnya juga akan sama. Ya iya, kalau saya punya ketinggian f kurang dari ketinggian g, maka integralnya luasannya itu adalah lebih kecil dari luasan ini. Oke ya. Tentunya ini berlaku juga untuk nanti fx-nya negatif. Sama seperti ini ya, integral fx. Ini fx selalu lebih kecil dari gx. Kalau saya hitung integral fx, luas ini ya. Luas ini tambah luas ini dikurangi luas ini. Luas GX adalah luas ini tambah luas ini dikurangi luas ini. Maka saya tentunya tahu bisa saya coba hitung integral ini akan lebih kecil dari integral ini. Oke ya. Ya, kalau ini buktinya hanya dari mata ya. Oke lah ya. Nah, udah gitu integral fx ini kalau jangan lupa fx ini fungsinya terbatas. Selalu saya bicara tentang fungsi yang terbatas. Oke ya. Karena terbatas, misalkan fx ini terbatas oleh m dan n, terbatas oleh m dan n, maka nilai integralnya akan terbatas oleh m dikali b minus a dan terbatas oleh n dikali b minus a. Oke ya, ilustrasinya seperti ini. Ini fx terbatas antara m dan n, maka dia paling rendahnya itu luas ini itu paling rendahnya itu saya pasti lebih rendah yang ini, luas n dikali b minus a. Tapi yang paling tinggi luas ini itu pasti akan lebih kecil dari M besar, ini F, lebih kecil dari M dikali B minus A. Oke ya? Oke, bagus sekali ya. Jadi sebenarnya properti integral itu hanya kita bisa lihat dengan cepat menggunakan luasan. Kamu coba latihan ini, berikutnya kita akan masuk ke teorema dasar kalkulus, tapi kalau kamu lihat, nah ini yang menarik ya. Kalau ini jadikan bentuk limit, mudah. Partisi, cari luasan satunya, lalu cari aproksimasinya, lalu limitkan. Mudah ya. Nah, bagaimana kalau kamu dari sini? Nah, itu tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri. Dan kalau kamu lihat, nanti representasi integralnya tidak sama. Kamu coba, ini ada berbagai macam representasi integral. Kamu coba ya, untuk contoh ini. Representasi integralnya bisa beda. Tapi, nilai integralnya akan tetap sama. Kamu bisa coba. Nanti kamu coba ya, Oke, kita sampai di sini. Nanti, jadi kita sudah bicara tentang sifat integral. Berikutnya kita akan masuk ke teorema yang paling penting, yaitu yang kita sebut teorema dasar kalkulus. Fundamental Theorem of Calculus. Jadi itu yang adalah yang paling dasar, yang paling penting di dalam kalkulus yang akan kita pelajari. Terima kasih.